Perkenalkan, nama saya Samuel Ginta Ginting dengan NIM 210306045 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dalam praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang traktus digestivus ataupun saluran pencernaan pada hewan ternak ruminansia. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu hewan ruminansia. Jadi hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali atau dikenal dengan hewan memamah biak. Hewan ruminansia merupakan sekumpulan hewan memakan tumbuhan yang mencerna makanannya dengan 2 langkah. Yang pertama dengan menelan bahan mentah atau makanan mentah, kemudian yang kedua mengeluarkan makanan yang setengah dicerna dari perutnya dan menggunakan lagi. Contoh dari hewan ruminansia yaitu seperti sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, dan kijang. Di sini saya akan mengambil contoh ternak ruminansia adalah sapi atau Bos sondaicus. Klasifikasi dari Bos sondaicus adalah kingdomnya Animalia, phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Bos, spesies Bos sondaicus. Yang pertama saya akan menjelaskan organ pencernaan pada ternak ruminansia yang dimulai dari capum oris atau mulut. Capum oris berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Di dalam rongga mulut terdapat organ-organ pencernaan lainnya yang ada juga di dalamnya yaitu gigi atau dentes yang tersusun dari 4 incisives atau gigi seri, 3 premolar atau gigi geraham depan, dan 3 molar atau gigi geraham belakang. Kemudian ada juga diastereotypa atau bagian tanpa gigi sebagai tempat menjulurkan lidah. Lidah berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Kemudian di dalam rongga mulut ini terdapat juga saliva yang mana merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya ada faring atau pangkal kerongkongan. Ini adalah esofagus atau kerongkongan itu sendiri, di mana makanan akan masuk dari mulut menuju lambung melalui esofagus. Nah, selanjutnya adalah ventriculus atau lambung. Proses pencernaan pada ventriculus pertama adalah untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Ventriculus pada ternak ruminansia, lambungnya mengalami modifikasi sehingga ternak ruminansia memiliki lambung ganda yang dimulai dari rumen atau lambung paling besar, kemudian retikulum, kemudian ada omasum dan abomasum. Dari 4 lambung ini ada 1 lambung yang disebut sebagai lambung sebenarnya yang biasa dikenal sebagai abomasum. Abomasum ini adalah lambung sebenarnya pada hewan ruminansia karena pada abomasum terdapat ACL yang mana hasil biasanya terdapat pada setiap lambung makhluk hidup. Selanjutnya kita masuk ke Instantinum tenu atau usus halus, yang dimana usus halus pada ternak ruminansia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama duodenum yang bentuknya melingkar seperti huruf U yang berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang berasal dari pankreas. Kemudian di usus halus juga ada jejunum, di mana jejunum adalah lanjutan dari duodenum yang berfungsi untuk melakukan pencernaan dan penyebaran berbagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin serta komponen bersifat lipofilik. Kemudian ada juga ileum yang merupakan bagian terakhir dari intestinum tenu. Ileum berfungsi untuk menyerap komponen makanan yang tidak diserap oleh jejunum. Setelah dari intestinum tenu ada juga intestinum crassum atau usus besar. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan usus besar ini terbagi juga menjadi 3 bagian yaitu kolon, cecum, dan rectum. Intestinum crassum juga memiliki beberapa fungsi seperti proses penyerapan air, melakukan penyerapan berbagai jenis vitamin, mengurangi keasaman, dan mencegah terjadinya infeksi. Yang terakhir dari organ pencernaan ternak ruminansia
ketiga adalah anus atau tempat keluarnya ekstreta atau feses. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perjalanan pakan pada ternak ruminansia. Pertama, rumput akan masuk ke dalam cavum oris atau mulut dan terjadi pencernaan secara mekanik di mulut dengan bantuan dentis atau gigi, dan di mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan kelenjar saliva yang mencerna karbohidrat. Kemudian makanan masuk ke esofagus untuk disalurkan ke dalam lambung atau tepatnya ke rumen. Dari esofagus makanan menuju ke rumen. Proses yang terjadi di rumen ini yaitu makanan dicerna dan menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen, dan di sini terjadi pengabsorpsian VFA dan mencampur pakan yang masuk. Di dalam rumen, pakan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau sering kita sebut dengan bolus. Pada saat sapi istirahat, pakan yang berada dalam rumen akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Jadi pakan ini atau bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut atau yang sering kita kenal dengan proses regurgitas untuk dimamah biak kedua kalinya. Proses ini sering kita kenal dengan proses remastikasi. Kemudian bolus ditelan kembali. Proses ini kita kenal sebagai proses rediglutasi. Selanjutnya bolus tersebut dicerna lagi oleh enzim-enzim mikroba rumen dan namanya berubah menjadi digesta. Setelah itu makanan akan ditelan kembali dan menuju ke retikulum. Ini retikulum. Pada retikulum makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masih bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Setelah itu makanan yang dilanjutkan ke omasum. Omasum disebut juga sebagai perut buku karena tersusun dari lipatan-lipatan sebanyak lebih kurang 100 lembar. Pada omasum juga menghasilkan amonia. Di omasum pakan akan terjadi penyerapan air yang terdapat dalam hijauan pakan. Setelah itu makanan dilanjutkan ke abomasum. Pada abomasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum, dan abomasum ini akan mengatur arus digesta dari abomasum menuju ke duodenum atau bagian dari intestinum tenu. Setelah makanan dicerna di abomasum, makanan akan dilanjutkan ke intestinum tenu atau usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di duodenum itu sendiri akan terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh bantuan pankreas, lalu ke jejunum, dan terakhir akan masuk ke ileum yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang sudah tidak bisa diserap oleh jejunum melalui jaringan pili-pili. Setelah dari intestinum tenu atau usus halus, pakan akan melewati sekum atau seka berfungsi sebagai tempat pencernaan fermentasi oleh mikroba, lalu ke kolon, lalu ke rektum sebagai tempat penyimpanan sementara kotoran hewan ruminansia, dan kotoran akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan modifikasi dari lambung ruminansia. Yang pertama yaitu rumen. Biasanya dikenal dengan perut handuk karena permukaannya menyerupai handuk. Rumen ini sendirinya merupakan bagian paling besar dari 4 modifikasi lambung ruminansia. Fungsi dari rumen ini yaitu sebagai tempat penyimpanan sementara makanan sebelum berubah menjadi bolus dan dikembalikan ke cavum oris. Dalam rumen juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan mikroba dan bakteri-bakteri di dalam rumen. Bagian terbesar kedua pada modifikasi lambung ternak ruminansia yaitu retikulum. Dilihat dari permukaannya, retikulum memiliki bentuk seperti sarang lebah sehingga biasanya disebut sebagai perut lebah. Di retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Selanjutnya yaitu omasum yang bentuknya seperti buku-buku ataupun kitab. Struktur yang berlapis-lapis ini dikarenakan pada bagian omasum terjadi penyerapan sari-sari makanan secara besar-besaran.
membentuk abomasum atau penampung sebenarnya pada ternak ruminansia. Dari strukturnya yang menurut ini dikarenakan abomasum terdapat larutan HCl atau larutan yang bersifat asam yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Abomasum dilapisi oleh mukosa berguna untuk melindungi sel yang dicerna oleh enzim. Di dalam abomasum ini terjadi pencernaan protein dengan bantuan enzim. Abomasum terdiri dari 3 bagian, yaitu kardia, punica, dan pilochorica. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan usus halus atau intestinum tenus sebagai bagian terakhir penjelasan saya dalam bagian tractus digestivus. Sebenarnya intestinum tenus ini memiliki panjang lebih kurang 40 meter. Namun dalam video kali ini saya hanya mengambil sebagian dari intestinum tenus sebagai sampel saya. Nah, intestinum tenus ini memiliki sifat seperti karet yang elastis. Pada intestinum tenus ini juga terjadi penyerapan sari-sari makanan dan sekresi beberapa enzim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mikroba yang terdapat dalam lambung. Mikroba yang terdapat dalam rumen dibagi menjadi 4 jenis mikroorganisme anaerob, yaitu bakteri, protozoa, fungi, dan mikroorganisme lainnya seperti virus. Yang pertama, bakteri seluloidik atau bakteri seluloidik menghasilkan enzim selulase dari hidrolisis glukosa dapat menghidrolisis hemiselulosa. Beberapa contoh bakteri seluloidik adalah Bacteroides succinogenes dan Clostridium acantholyticum. Yang kedua adalah bakteri hemiselulotik atau hemiselulosa, merupakan struktur polisakarida yang penting dalam dinding sel. Meskipun demikian, ada beberapa mikroorganisme yang dapat menghidrolisis selulosa, antaranya Clostridium cellulophora dan Bacteroides ruminicola. Ketiga, bakteri proteolitik atau merupakan jenis bakteri yang menghasilkan enzim protease yang berfungsi untuk menghidrolisis ikatan peptida. Beberapa contoh bakteri proteolitik antara lain Proteolytes apivirus dan Bacillus linceniformis. Yang keempat, bakteri metagenik merupakan bakteri pembentuk gas metan. Contoh bakteri ini antara lain Methanobacterium ruminantium dan Methanobacterium formicium. Yang kelima adalah bakteri lipolitik. Beberapa spesies bakteri yang menggunakan gliserol dan sedikit gula. Sementara itu beberapa spesies lainnya dapat menghidrolisa asam lemak jenuh dan sebagian lagi dapat menetralisis asam lemak rantai panjang menjadi keton. Contoh bakteri lipolitik adalah Anaerobio lipolitica. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah bakteri pemakai asam atau acid utilizer bakteria. Beberapa jenis bakteri dalam rumen dapat menggunakan asam laktat. Beberapa spesies bakteri pemakai asam laktat yang dapat dijumpai dalam jumlah yang banyak setelah ternak mendapat tambahan jumlah makanan butiran maupun pati. Yang merupakan contohnya adalah Propionibacterium, Pseudomonas lactobacillus, dan yang ketujuh adalah bakteri pemakai gula atau sugar utilizer bakteria. Hampir semua bakteri pemakai polisakarida dapat memfermentasikan disakarida dan monosakarida, yang mana sebenarnya gula akan lebih efisien apabila dapat dicerna dan diserap langsung di usus halus. Yang selanjutnya adalah yang ke-8, bakteri ureolitik. Beberapa jenis bakteri ureolitik menempel pada epitelium dan menghidrolisa urea yang masuk ke dalam rumen melalui difusi dari pembuluh darah yang terdapat pada dinding rumen. Salah satu contoh bakteri ureolitik adalah Streptococcus species. Nah, yang ke-9, protozoa. Sebagian besar protozoa yang terdapat di dalam rumen adalah Ciliata. Meskipun flagellata juga banyak dijumpai. Ciliata ini merupakan non-patogen dan anaerobik mikroorganisme, di mana Ciliata rumen dapat dibedakan menjadi 3 ordo, yaitu ordo Prostomatida, ordo Ticostomatida, dan ordo Entominiomorphida. Yang ke-10 adalah yang terakhir, fungi atau jamur. Jamur atau fungi anaerob sangat berperan penting dalam komunitas mikroba rumen. Fungi atau jamur akan memecah bahan makanan yang sudah dicerna dalam mikroba rumen. Selain itu, fungi atau jamur sangat berperan dalam degradasi serat yang terkandung dalam pakan. Salah satu contoh fungi adalah rumen, antara lain jamur